Ical. Ini keluarga saya. Jangan lupa nonton dan subscribe cerita kami ya. Apa benar batu bini, batu laki di Kalimantan Selatan ada cerita asal terbentuknya? Kalau ada, ceritakan ya, Ma. Ada. Mama akan menceritakan tentang asal mula batu bini dan batu laki. Dahulu, di daerah Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda miskin yang bernama Diang Ingsun. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang berbakti bernama Raden Pengantin. Raden Pengantin adalah anak yang baik. Dia rajin dan jujur, karena itu yang selalu diajarkan Diang Ingsun kepadanya. Raden Pengantin selalu membantu ibunya. Setiap hari dia mencari rotan di hutan, membersihkannya dan mengikatnya dengan rapi, kemudian dijual. Raden Pengantin juga membantu ibunya mencari ikan. Mereka berdua hidup bahagia walaupun hidup dengan seadanya. Suatu hari datang seorang saudagar kaya dari negeri seberang untuk membeli rotan yang ada di kampung Raden Pengantin. Sang saudagar senang sekali melihat hasil kerja Raden Pengantin yang bagus, cekatan dan rapi dalam membersihkan rotan. Dia pun bertanya kepada Raden Pengantin. Siapa namamu, anak muda? Raden Pengantin, Tuan. Nama yang bagus. Apa kamu mau ikut berlayar denganku? Maaf, Tuan, saya tidak bisa memutuskan sekarang. Bisakah saya minta waktu? Saya mau minta izin dulu dengan ibu saya. Baiklah, saya beri waktu kamu sampai besok hari, karena kapalku akan pergi berlayar besok. Baik, Tuan. Malam harinya di rumahnya, Raden Pengantin bercerita kepada ibunya. Tadi siang ada saudagar yang membeli semua rotan di kampung kita. Dia bertanya kepadaku, apakah aku mau ikut berlayar dengannya. Lalu kau katakan apa? Aku harus minta izin dulu dengan ibu. Bagaimana menurut ibu? Aku tidak mengizinkan kamu pergi jauh dariku, Raden Pengantin. Aku tidak punya siapa-siapa selain dirimu. Ibu, izinkan aku pergi. Aku ingin merubah nasib. Hidup kita menjadi lebih baik. Karena kalau aku tetap tinggal di kampung ini, hidup kita tidak akan berubah. Malam itu, Raden Pengantin terus membujuk ibunya untuk memberikan izin agar dia bisa pergi berlayar dengan saudagar tersebut. Raden Pengantin berjanji dia tidak akan melupakan ibunya dan akan segera kembali ke kampungnya setelah berhasil suatu hari nanti. Akhirnya, ibunya berkata, "Kalau niatmu memang sudah bulat, aku izinkan kau pergi. Tapi kau harus berjanji cepat pulang ke kampung, karena ibu sudah tua, nak." Iya, ibu. Aku akan selalu mengingat pesanmu. Terima kasih karena telah mengizinkan aku pergi. Keesokan paginya, Raden Pengantin pamit dengan ibunya. Jaga dirimu, Bu. Aku titip ayam jago ini kepada ibu. Dia sahabatku. Aku sudah memeliharanya dari kecil. Biar dia jadi pengingat ibu kepadaku. Doakan aku berhasil, Bu. Tentu, nak, ibu akan selalu menjaga ayam jagamu dan doa ibu selalu bersamamu. Raden Pengantin pun menemui saudagar di pelabuhan dan ikut berlayar. Bertahun-tahun dia bekerja dengan baik dan dia sangat rajin sehingga saudagar itu sangat menyayanginya. Raden Pengantin dinikahkan saudagar dengan putri satu-satunya. Tidak lama setelah menikahkan putrinya, saudagar itu meninggal dan mewariskan seluruh harta kepada putrinya dan Raden Pengantin. Nasib Raden Pengantin berubah.
jadi saudagar yang kaya raya dan mempunyai istri yang cantik. Raden pengantin kemudian teringat dengan ibunya di kampung dan menyampaikan niatnya untuk menjenguk ibunya kepada istrinya. Dek, aku ingin menjenguk ibuku di kampung. Bagaimana menurutmu? Ayo bang, kita berangkat. Aku belum pernah bertemu mertuaku sampai sekarang. Raden pengantin meminta anak buahnya menyiapkan kapal. Maka berangkatlah dia dengan istrinya menuju kampungnya. Beberapa lama, akhirnya kapal tersebut tiba di pelabuhan kampung halaman Raden pengantin. Orang-orang kampung terkejut melihat kapal besar nan megah bersandar di pelabuhan kampung mereka. Lebih terkejut lagi ketika mereka melihat seorang laki-laki dan perempuan muda di kapal. Lihatlah, bukankah itu Raden pengantin? Beberapa orang berlari ke gebuk Diang Ingsun. Nek, nek, cepatlah ke pelabuhan. Raden pengantin anakmu telah datang. Diang Ingsun yang sudah tua dan sakit-sakitan sangat senang mendengarnya. Apa kalian bilang? Anakku Raden pengantin telah pulang. Iya, Nek, cepatlah ke sana. Diang Ingsun sangat bahagia. Raden pengantin, anak yang sangat dirindukannya, telah pulang. Dia akan pergi menggunakan jukung karena dia yakin Raden pengantin akan mengenali jukung tua mereka. Akan ku bawa ayam jago Raden pengantin. Dia pasti senang melihat ayamnya masih sehat sampai sekarang. Ayam jago diletakkan di ujung jukung. Diang Ingsun mulai mendayung jukungnya dengan susah payah. Dengan tubuhnya yang lelah karena penyakit, tubuhnya terasa lebih sehat karena akan bertemu anaknya. Akhirnya sampailah Diang Ingsun dekat dengan kapal Raden pengantin. Raden pengantin, anakku, kau sudah datang, Nak. Ini ibu. Raden pengantin melihat ibunya, tapi melihat keadaan ibunya yang berpakaian tua dan kumal, ia menjadi malu mengakui ibunya. Bang, siapa wanita tua yang memanggilmu itu, Bang? Kalau itu ibumu, mintalah merapat ke kapal kita. Raden pengantin memandang ibunya, kemudian berkata, Hai nenek, siapa kamu? Kenapa memanggil aku anakmu? Ibuku bukan wanita miskin sepertimu. Aku ibumu, Nak. Ini, ku bawa ayam jagaumu sebagai bukti aku ibumu. Apa kamu lupa? Dasar penipu, tidak mungkin ayam jago bisa hidup selama itu. Raden pengantin kemudian mendorong jukung Diang Ingsun sampai mau terbalik. Tidak bisa lagi dikatakan betapa sakit hatinya Diang Ingsun, anak yang sangat dia sayangi, yang telah lama ditunggu, setelah pulang ternyata tidak mengakui ibunya. Tuhan, anakku tidak mengakui aku ibunya. Berkat aku yang mengandung 9 bulan 9 hari, semoga dia menjadi batu. Kemudian langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, dan seketika datanglah badai ombak besar yang menggoyang kapal. Ibu, ibu, ampuni aku ibu. Aku memang anakmu Raden pengantin. Ampuni aku ibu. Diang Ingsun tidak bergeming mendengar suara anaknya memanggil dan terus mendayung jukungnya. Guntur gemuruh, kilat menggelegar dan menyambar langit, terasa ingin runtuh.
Kapal Raden Pengantin akhirnya terbalik dihantam gelombang dan pecah menjadi dua bagian. Daratan kampung yang tergenang air lama-kelamaan menjadi surut. Ketika air surut, muncullah dua belahan kapal yang telah membatu. Aluan kapal yang berisi istri Raden Pengantin dan dayang-dayang dinamakan Batu Bini, dan bagian buritan kapal yang berisi Raden Pengantin dan anak buahnya dinamakan Batu Laki. Nah, itulah cerita tentang asal mula Batu Bini dan Batu Laki di Kalimantan Selatan. Ecal, berarti pelajaran yang kita ambil apa? Kalau jadi anak jangan durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu yang telah melahirkan kita. Anak pintar. Ecal harus selalu jadi anak yang penurut ya. Iya, Ma. Ecal sayang Mama.